Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Stoker Hills yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dan memperlihatkan suasana kelas yang dihadiri para mahasiswa di sebuah universitas Stoker Hills. Para mahasiswa itu merupakan mahasiswa jurusan perfilman. Kemudian seorang dosen yang bernama Profesor Smith memberikan mereka sebuah tugas berkelompok di mana setiap kelompok diharuskan membuat sebuah film semenarik mungkin. Nantinya dosen itu akan memilih satu film terbaik dari sebuah kelompok yang akan ditayangkan dan ditonton bersama para mahasiswa lainnya. Dalam proyek kuliah kali ini, Ryan yang merupakan tokoh utama di film ini akan berkelompok bersama 3 mahasiswa lainnya bernama Jake, Erica, dan Danny Brooks. Setelah mendapatkan tugas tersebut, Ryan dan Jake sangat bersemangat dalam mencari peralatan yang akan mereka gunakan untuk membuat film mereka. I am very anxious. I didn't see that coming. But Dude, just make sure you eat before you come over tonight. Sounds fun. Just for the record, we're taking home. Setelah mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, Ryan dan Jake pun segera berangkat menuju rumah Erica. You're so generous. Yeah, where's my taquitos, by the way? Hi, dude. Sebelum berangkat, Erica izin terlebih dahulu pada ayahnya karena Erica akan pulang terlambat. Di tengah perjalanan menuju lokasi syuting, mereka berdiskusi membahas tentang genre film yang akan mereka buat. Setelah sekian lama berdiskusi, akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat film bergenre horror thriller. Di syuting hari pertama ini, Ryan dan Jake akan mengambil adegan Erica yang sedang berjalan sendirian di pinggir jalan saat tengah malam. Ketika Ryan dan Jake merekam adegan Erica, tiba-tiba saja Erica dihampiri oleh seorang yang tidak dikenal. Pria di dalam mobil tersebut malah menarik Erica masuk ke dalam mobilnya, sehingga membuat Ryan dan Jake menjadi sangat panik. Dengan cepat, Ryan dan Jake mengejar mobil itu yang telah menculik Erica. Kini syuting mereka pun menjadi kacau akibat Erica yang diculik oleh pria misterius. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan 2 orang detektif bernama Adam dan Bill yang terlihat sedang membawa kamera milik Ryan dan juga Jake. Adam memberitahu Bill bahwa kamera itu ditemukan oleh seorang petugas pemadam kebakaran sekitar 1 jam yang lalu di sebuah universitas Stoker Hills. Petugas pemadam kebakaran itu memberitahu Adam bahwa di dalam kamera itu terdapat sebuah rekaman yang memperlihatkan 2 mahasiswa yaitu Ryan dan Jake yang ingin dikejar oleh sosok misterius. Detektif Adam yang mendengar hal itu kemudian menonton rekaman itu dari awal di mana memperlihatkan Ryan dan Jake yang berlari menuju mobil mereka. Saat tengah berlari menuju mobil, HP Jake sempat terjatuh di jalan sehingga Jake pun kebingungan mencari HP-nya. Karena sudah tak ada waktu lagi, Ryan menyuruh Jake untuk masuk ke dalam mobilnya saja dan mereka pun langsung mengejar mobil yang menculik Erica. Karena saking paniknya, Ryan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi hingga membuat mobil mereka mengalami kecelakaan kecil. Beruntungnya mobil mereka masih bisa dijalankan sehingga mereka pun segera mengejar mobil yang menculik Erica. Karena mengalami kecelakaan tadi membuat mereka kehilangan jejak Erica. Dikarenakan HP Jake yang tadi terjatuh serta Ryan yang tidak membawa HP, Jake pun menyuruh Ryan untuk mencari telepon umum agar mereka bisa menelpon pihak kepolisian untuk memberitahukan bahwa salah satu teman mereka yaitu Erica telah diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. Namun Ryan tidak setuju dengan ide tersebut, dikarenakan itu adalah kesalahan mereka sendiri yang telah mengajak Erica pergi pada malam hari. Setelah sekian lama mengikuti jalan tersebut, sampailah mereka di sebuah tempat dengan portal yang menghalangi jalan mereka. Mereka pun sangat yakin jika penculik Erica memasuki wilayah itu. Lalu Ryan dan Jake pun mulai mengikuti jalan tersebut dan mereka melihat ada sebuah mobil yang terparkir dari kejauhan. Belum saja selesai menonton rekaman itu, Bill malah mengajak Adam untuk pergi ke TKP yaitu Universitas Stoker Hills di mana petugas pemadam kebakaran menemukan kamera tersebut. Untuk itu, Adam meminta salah satu anak buahnya untuk memindahkan rekaman itu ke flash drive agar Adam bisa menonton rekaman itu melalui laptop. Setelah selesai menyalin rekaman itu ke flash drive, Adam pun segera berangkat menuju TKP tempat ditemukannya kamera tersebut. Sesampai di TKP, Bill dan anak buah Adam ditugaskan untuk mengecek setiap sudut Universitas Stoker Hills, sementara Adam itu sendiri akan berdiam diri di van sambil menonton rekaman itu kembali. Setelah Ryan dan Jake melihat sebuah mobil yang terparkir dari kejauhan, tiba-tiba seorang pria misterius datang ke mobil untuk mengambil sesuatu. Kesempatan itu digunakan oleh Ryan dan Jake untuk mengikuti pria itu yang ternyata menuju sebuah gedung terbengkalai yang letaknya di tengah hutan. Lalu Ryan dan Jake pun melihat Erica yang tengah disekap di sebuah ruangan. Tak hanya Erica saja, mereka juga menemukan ada mayat manusia yang tergeletak di tempat itu. Setelah melihat mayat itu, Ryan dan Jake kembali fokus pada tujuan mereka yaitu menyelamatkan Erica. Tapi tiba-tiba saja Erica menghilang secara misterius. Di sana mereka hanya menemukan sampel darah milik Erica saja. Selain sampel darah Erica, Ryan dan Jake juga menemukan banyak peralatan medis yang digunakan untuk melakukan operasi.
Sepertinya sosok misterius itu merupakan sosok psikopat yang gemar membunuh korbannya dengan mengambil organ tubuh dalam manusia. Ini dibuktikan dengan adanya sebuah gambar ilustrasi tubuh manusia pada tempat itu. Lalu sosok psikopat itu muncul dari belakang dan mulai menyerang mereka. Merasa ketakutan, Ryan dan Jake berusaha menyelamatkan diri mereka dari kejaran psikopat tersebut. Setelah dirasa psikopat itu tidak mengejar mereka lagi, Ryan dan Jake mengambil kesempatan itu untuk beristirahat sejenak. Sambil beristirahat, mereka pun berbincang-bincang membahas sosok psikopat tersebut. Awalnya Ryan berniat kembali ke tempat tadi untuk mencari keberadaan dari Erika, tapi Ryan seketika mengurungkan niatnya dikarenakan psikopat itu yang ternyata masih mengejar mereka. Ryan dan Jake yang merasa panik malah berpencar satu sama lain. Karena mereka telah berpisah dan kebetulan Jake yang membawa kamera, dia pun curhat di depan kamera dengan mengatakan jika dirinya dibunuh oleh psikopat itu. Jake sangat berharap kamera itu ditemukan oleh seseorang dan orang tersebut akan melapor pada pihak kepolisian agar mereka bisa menangkap psikopat yang tengah berkeliaran di hutan tersebut. Tak hanya itu saja, Jake juga meminta maaf pada kedua orang tuanya karena dirinya menjadi anak yang tidak berguna. Lalu Jake mendengar suara dari belakangnya yang ternyata itu adalah Ryan. Ryan mengajak Jake untuk berjalan dengan hati-hati agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh psikopat itu. Di tengah kondisi gelapnya hutan, membuat mereka kesulitan untuk melihat situasi di sekitar. Bahkan Jake pun sempat menginjak jebakan yang membuat kakinya terluka parah. Dalam kondisi kakinya terluka parah, Jake bersama dengan Ryan tetap berjalan mencari pertolongan. Lalu sampailah mereka di sebuah van yang terbengkalai di mana di dalamnya terdapat barang-barang yang kemungkinan merupakan barang milik psikopat itu. Setelah lama berdiam diri di dalam van, mereka pun melihat psikopat itu yang sedang menuju kemari. Mereka yang takut tertangkap oleh psikopat itu memutuskan untuk pergi menuju Universitas Stoker Hills yang kemungkinan berada tak jauh dari hutan tersebut. Meskipun kaki Jake terluka parah, tapi ia tetap berusaha berlari agar tidak tertangkap oleh psikopat itu. Setelah sekian lama berlari, akhirnya Ryan dan Jake pun tiba di Universitas Stoker Hills. Adam yang dari tadi menonton rekaman itu langsung menelpon Bill untuk memberitahukannya bahwa Ryan dan Jake memang sempat pergi ke universitas itu untuk bersembunyi dari kejaran psikopat. Adam meminta Bill serta anak buah yang lainnya untuk mengecek setiap sudut ruangan yang ada di universitas tersebut. Setelah itu Adam kembali melanjutkan rekaman itu di mana memperlihatkan Ryan dan Jake yang sudah berada di dalam gedung universitas tersebut. Di sana mereka berdua sempat meminta pertolongan pada petugas kebersihan gedung. Namun semuanya sudah terlambat, psikopat itu malah membunuh petugas kebersihan. Lagi dan lagi terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Karena mereka tak kunjung menemukan telepon yang bisa mereka gunakan untuk menelpon polisi, Ryan pun memiliki ide untuk menghidupkan alarm kebakaran agar pemadam kebakaran datang ke tempat itu. Setelah alarm kebakaran berbunyi, Ryan dan Jake berusaha keluar dari dalam gedung itu. Namun karena Jake sudah tidak kuat lagi berlari akibat kakinya yang terluka parah, membuat Jake pun tertangkap oleh psikopat. Psikopat itu pun membunuh Jake dengan sangat sadis. Kamera pun tergeletak masih dalam kondisi merekam. Selang beberapa menit kemudian, petugas pemadam kebakaran pun tiba dan menemukan kamera itu yang tergeletak di tanah. Rekaman itu pun berhenti sampai di situ saja. Setelah itu, petugas pemadam kebakaran memberikan kamera itu pada Adam. Setelah selesai menonton rekaman itu, Adam pun pergi ke lokasi Jake tertangkap oleh psikopat itu. Adam merasa curiga melihat tempat sampah yang besar dan setelah dibuka ternyata di dalam sana terdapat mayat dari Jake yang sudah dalam kondisi bersimbah darah. Adam kemudian memanggil anak buahnya untuk datang ke belakang universitas karena di sana telah ditemukan mayat dari Jake. Selain mayat Jake, mayat petugas kebersihan juga ditemukan di dalam lemari. Lalu Adam, Bill, dan para polisi lainnya bergegas pergi ke tempat gedung terbengkalai di mana Erika pernah disekap. Di sana mereka menemukan ada banyak sekali peralatan medis dan juga sampel darah Erika. Adam dan Bill pun menjadi sangat bingung apa tujuan psikopat itu mengambil darah Erika. Setelah sekian lama menelusuri lorong yang ada, Adam pun menemukan sebuah ruangan rahasia yang terkunci dengan rantai. Dengan menggunakan pemotong rantai, akhirnya Adam dan Bill berhasil masuk ke dalam sana. Alangkah terkejutnya mereka setelah mencium bau busuk yang ternyata di dalam ruangan itu terdapat beberapa orang yang sudah meninggal bersimbah darah. Sebelumnya banyak orang juga yang melapor ke kantor polisi tentang orang hilang dan kini orang-orang tersebut telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tapi Adam itu sendiri tidak menemukan mayat dari Ryan. Lalu di manakah Ryan berada? Ternyata Ryan telah ditangkap oleh psikopat itu dan disekap di sebuah ruangan rahasia bersama dengan Erika. Di tempat tersebut ada salah satu peralatan medis berlabelkan Rumah Sakit Stoker Hills yang berarti psikopat itu mengambil alat medis dari Rumah Sakit Stoker Hills. Adam bersama dengan Bill bergegas pergi ke Rumah Sakit Stoker Hills untuk menanyakan perihal alat medis tersebut.
Lalu mereka pun bertemu dengan Dr. Jonathan Brooks. Adam mulai mengajukan beberapa pertanyaan pada Dr. Jonathan, bagaimana bisa alat medis yang berlabelkan Rumah Sakit Stoker Hills bisa berada di gedung yang terbengkalai. Dr. Jonathan memberitahu Adam dan Bill bahwa memang alat itu merupakan fasilitas dari rumah sakit yang telah menghilang sejak lama. Alat itu biasanya digunakan untuk melakukan pemeriksaan jaringan dan sel-sel darah. Kemungkinan orang yang mencuri alat itu berniat menggunakan alat itu untuk mencari donor organ yang pas untuk dirinya sendiri. Itulah salah satu alasan psikopat itu mengambil darah Erika dan juga membunuh beberapa orang yang tidak bersalah karena memang organ dari orang-orang tersebut tidak ada yang cocok dengan psikopat itu. Adam kemudian meminta bantuan pada Dr. Jonathan untuk mencari tahu seseorang yang telah mencuri alat itu dari rumah sakit. Informasi sekecil apapun akan sangat berarti bagi pihak kepolisian dalam menangkap psikopat tersebut. Keesokan harinya, Dr. Jonathan datang ke kantor polisi untuk mencari detektif Adam. Maksud kedatangan Jonathan adalah untuk memberitahu Adam tentang identitas sosok psikopat tersebut. Sekitar 5 tahun yang lalu, terdapat seorang pasien yang sempat dirawat di rumah sakit Stoker Hills, namun identitasnya masih samar-samar dikarenakan pria itu tidak memiliki ID card. Pria itu kebetulan memiliki penyakit jantung, dan sebentar lagi jantung dari pria tersebut tidak lagi berfungsi. Untuk bisa menyelamatkan pria itu, Dr. Jonathan mencoba menggunakan metode xenotransplantasi untuk menggabungkan jantung hewan ke dalam tubuh manusia. Beberapa minggu kemudian, pria itu telah diperbolehkan pulang karena kondisinya semakin membaik. Tapi lama-kelamaan mulai muncul efek samping dari xenotransplantasi yang Jonathan lakukan. Efek samping itu menyebabkan tubuh pria tersebut mulai memunculkan reaksi penolakan terhadap organ baru. Alasan Jonathan memberikan xenotransplantasi pada pria itu adalah karena pihak rumah sakit kesulitan mencari donor jantung yang pas untuk pria itu, dan karena pria itu sudah dalam kondisi sekarat, Jonathan pun terpaksa mengambil tindakan dengan menggunakan metode tersebut. Mungkin itu adalah alasan pria itu berubah menjadi psikopat dan sengaja mencuri alat di rumah sakit karena dia ingin mencari donor jantung yang pas untuknya, meskipun pria itu menggunakan cara yang salah dengan menculik seseorang. Lalu Dr. Jonathan menunjukkan sebuah surat kecil pada Adam yang bertuliskan bahwa anak Jonathan yaitu Danny telah diculik oleh psikopat itu. Kemarin psikopat itu sempat menelponnya dan meminta bantuan pada Dr. Jonathan untuk melakukan serangkaian operasi karena psikopat itu telah menemukan donor jantung yang pas. Tentu Jonathan menolaknya mentah-mentah karena itu merupakan operasi yang ilegal untuk dilakukan. Bahkan psikopat itu mengancam Jonathan jika dia tidak mau membantu psikopat tersebut dalam melakukan operasi transplantasi jantung, maka psikopat itu terpaksa menculik Danny agar Jonathan mau membantu psikopat tersebut. Awalnya Jonathan menghiraukan perkataan dari psikopat itu, tapi pada akhirnya Jonathan sadar jika Danny tidak pulang dari tadi malam. Akhirnya Jonathan sadar bahwa perkataan psikopat itu tidak main-main. Setelah mengetahui Jonathan pernah menghubungi psikopat itu, Adam meminta Jonathan untuk menghubungi psikopat itu kembali agar para polisi bisa melacak posisi psikopat itu lewat panggilan telepon yang mereka lakukan. Sebelum menelpon psikopat itu, Jonathan izin ke belakang sebentar untuk buang air kecil. Tapi setelah beberapa menit menunggu, Jonathan tak kunjung kembali. Adam dan Bill mencoba mengecek ke dalam toilet dan ternyata Jonathan telah kabur dari tempat tersebut. Jonathan terpaksa kabur dari sana karena ia ingin menyampaikan putrinya yang sedang disekap oleh psikopat itu. Jika Jonathan ketahuan berhubungan dengan polisi, maka bisa saja keselamatan anaknya yaitu Danny akan terancam. Sayangnya dalam perjalanan, Jonathan hampir menabrak truk akibat kabel tebal yang menyelimuti jalanan. Untuk menghindari truk itu, Jonathan terpaksa banting setir yang menyebabkan mobilnya terjatuh ke dalam sungai. Dari belakang, Adam dan Bill melihat mobil Jonathan yang tercebur ke dalam sungai. Mereka pun segera memanggil tim penyelamat untuk mengevakuasi Jonathan. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Erika dan Ryan yang disekap di sebuah ruangan oleh psikopat tersebut. Erika yang dalam keadaan dirantai berusaha merusak kursi itu agar dirinya bisa mengambil baut tajam yang kebetulan berada di bawahnya. Setelah mengambil baut itu, tiba-tiba datanglah psikopat itu yang tengah membawa Danny. Danny kemudian dirantai di kursi sama seperti Ryan dan Erika. Ketika psikopat itu mendekat ke arah Erika, Erika mengambil kesempatan itu untuk menusuk psikopat itu menggunakan baut yang tadi dia ambil. Namun usahanya terbuang sia-sia karena psikopat itu mampu menangkis serangan Erika. Awalnya psikopat itu ingin melukai Erika, tapi karena Ryan terlalu banyak bicara, psikopat itu malah menusuk kaki Ryan hingga membuatnya berteriak kesakitan. Keesokan paginya, para polisi berusaha melacak panggilan yang pernah dilakukan Jonathan dengan psikopat itu, dan setelah beberapa jam, akhirnya para polisi mendapatkan informasi bahwa psikopat itu memiliki nama Charles Moyer. Setelah mendapatkan lokasi Charles yang sedang berada di tengah hutan, Adam, Bill beserta polisi lainnya segera berangkat ke lokasi untuk mencari keberadaan Charles. Karena banyak polisi yang berpencar satu sama lain akan memudahkan mereka dalam mencari Charles. Setelah sekian lama berkeliling, Adam dan Bill berhasil menemukan van yang telah terbengkalai dengan di dalamnya berisi barang-barang psikopat tersebut.
Karena tak ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, Adam dan Bill memutuskan untuk berpencar di sekitar sana. Sampai pada akhirnya Adam menemukan keanehan di bagian bawah mobil van, di mana di bawah sana memperlihatkan sebuah jalan masuk ke ruangan rahasia. Adam kemudian memanggil Bill untuk kembali ke dalam van dan membuka tempat tidur yang dijadikan ruangan rahasia oleh psikopat tersebut. Setelah kasurnya dibuka, terdapat jalan rahasia menuju ruangan bawah tanah. Ternyata ruangan bawah tanah itu sangatlah luas dan kemungkinan besar psikopat itu berada di tempat tersebut. Dengan terpaksa, Adam dan Bill diharuskan berkeliling untuk mencari keberadaan dari psikopat itu. Sementara itu, Danny berusaha melepaskan tangannya dari borgol tersebut. Setelah berhasil terbebas dari sikapan itu, Danny mencari senjata tajam yang bisa digunakan untuk melawan psikopat itu. Come on, Danny, you have to. Rencananya, Danny akan menusuk psikopat itu dengan menggunakan senjata yang ia bawa. Selang lama menunggu, akhirnya psikopat itu datang juga. Penyerangan yang dilakukan Danny ternyata berhasil membawa jari psikopat itu terpotong. Psikopat itu pun menjadi marah pada Danny dan dia tidak segan-segan membunuh Danny di tempat. Bahkan tak hanya Danny, Ryan juga dibunuh oleh psikopat tersebut. Psikopat itu tidak akan membunuh Erica dikarenakan Erica merupakan donor jantung yang tepat bagi psikopat itu. Teriakan keras dari Erica ternyata didengar langsung oleh Adam dan juga Bill. Mereka berdua pada akhirnya berhasil menemukan Erica yang sedang bersama dengan Charles Moyer, si psikopat sadis tersebut. Awalnya Adam dan Bill menodongkan senjata mengarah ke Charles, dan di saat Adam lengah, kesempatan itu diambil oleh Charles untuk melempar benda tajam mengarah ke Adam. Bill yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia menembak ke arah Charles selama beberapa kali. Bill kemudian mendekati Charles yang dalam keadaan terkapar setelah mendapat tembakannya dilesatkan berulang kali oleh Bill tadi. Ketika Bill lengah, kesempatan itu digunakan oleh Charles untuk memukul Bill hingga membuatnya terkapar. Ternyata Charles tidak mempan terhadap peluru dikarenakan Charles telah memakai rompi anti peluru. Charles secara perlahan mendekati Bill untuk membunuhnya. Tapi beruntung saja ada Erica yang langsung menusuk kepala Charles menggunakan baut yang tadi didapatkannya. Agar Charles benar-benar mati, Bill pun menembak kepalanya. Setelah kejadian mengerikan itu, membuat Bill menjadi sangat bersedih setelah melihat Adam yang ternyata telah meninggal dunia. Begitu pula dengan Erica yang merasa bersedih setelah melihat Ryan yang tewas di depan matanya. Kini hanya Erica dan Bill saja yang masih hidup dan mereka mulai keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Scene akhir memperlihatkan para mahasiswa yang ternyata sedang menonton film horor thriller buatan Ryan, Jake, Erica, dan Danny. Ternyata kejadian-kejadian yang dialami oleh Ryan, Jake, Erica, dan Danny hanyalah sebuah film semata untuk tugas akhir mereka. Film itu ditayangkan di proyektor karena dosen mereka yaitu Profesor Smith menilai jika film garapan mereka merupakan film terbaik di antara para mahasiswa lainnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue bermaaf. Oke, see you next video guys.